Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Wah, seneng banget udah rame di kolom komentar ya. Ketemu lagi ya, kita bisa jumpa lagi. Ambu seneng banget. Ada saya Ambu Vina dari Cimahi, Jawa Barat. Tetanggaan sama Bandung. Gak apa-apa ya ngaku-ngaku jadi orang Bandung. Dekat kok Cimahi ya. Nah, mungkin di sini nggak cuma Ambu aja nih yang dari Cimahi. Kalau ada juga boleh absen di kolom komentar atau Ambu juga mengundang nih Bapak Ibu dari kota-kota lain ya untuk juga absen, boleh sapa-sapa gitu ya, boleh say hi, boleh tanya kabar, boleh apapun gitu ya, silakan kita ramaikan kelas webinar kali ini pastinya dengan vibes yang positif karena sebentar lagi kita akan belajar bersama dengan narasumber yang luar biasa. Oke, nah beberapa sesi webinar sebelumnya, Ambu juga pernah nih ya membawakan sesi dengan beliau ya. Kebetulan beliau ini adalah seorang bidan muda ya, bidmut atau bican, bidan cantik ya, yang asalnya ini nggak terlalu jauh sih dari kota Bandung ya, mungkin sekitar 2 sampai 3 jam kalau naik mobil ya Bapak Ibu ya, yaitu dari kota Subang. Ada yang dari Subang udah duduk manis di depan layar Zoom. Boleh chat di kolom komentar, kita kasih semangat juga buat narasumber kita ya. Wah, ada juga orang Cimahi nih Bu Tini. Selamat pagi Bu Tini ya. Oke, ada Teh Mareza juga dari Subang ya. Nah, ada yang ingat nggak sama narasumber kita? Bidan, masih muda, cantik, udah gitu pinter banget yang nantinya bakal berbagi sama Bapak Ibu semua di sini. Boleh diketik kalau ada yang tahu namanya ya. Nah, sambil kita lihat nih ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira ada yang bener nggak nih jawabannya ya? Sekali lagi Ambu mau mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat pagi. Nah, kenapa nih ya Ambu udah jam segini di luar udah gelap, tapi kok ngomongnya selamat pagi. Ya, jadi izinkan Ambu memperkenalkan ya. Bapak dan Ibu mungkin ada yang baru pertama kali nih join sesi webinarnya HEG alias Heroes Enterprise Gathering. Nah, webinar kita yang selalu dipenuhi dengan ilmu-ilmu bermanfaat ini seperti biasa ini supported by HDI. Ya, ada yang udah tahu, ada yang udah pernah dengar tentang HDI. Kalau belum, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Ambu mau kenalin ya, perusahaan ADI ini adalah perusahaan multinational company yang bergerak di bidang wellness. Ya, jadi awalnya tahun 86 nih Bapak Ibu boleh sambil dibaca di layar ya. Berdirinya di negara Singapura ya pertama kali dan melebarkan sayap ke berbagai negara ASEAN lainnya seperti KL, Filipina, Hong Kong, di Indonesia of course dan juga di Macau. Nah, tadi Ambu udah bilang bergeraknya di bidang wellness. Wellnessnya ini apa aja Ambu? Kesehatan dan juga kecantikan. Yang bikin beda apa Ambu Vina sama company lain? Nah, HDI ini bergerak di bidang wellness, ya wellness industry, kesehatan, kecantikan, tapi fokusnya ini di produk-produk yang mengandung perlebahan. Apa aja nanti Ambu spill ya. Jadi yang jelas HDI ini atau HDI orang biasa sebut ya Bapak Ibu ya. Ini udah ada di 6 negara. Kantor cabangnya banyak ya, lebih dari 130 kantor cabang. Anggotanya juga banyak banget Bapak Ibu ya, udah 2,7 juta member termasuk Ambu Vina, termasuk narasumber dan mungkin Bapak Ibu yang sudah ada di ruangan Zoom pada kesempatan kali ini. Terus Ambu, kalau misalnya kita mau main nih ke kantor pusatnya ada nggak? Jawaban Ambu ada ya, ada di HDI Hive Menteng Bapak Ibu ya, Jalan Probolinggo, Jakarta Pusat. Ada gedung yang sangat eye-catching, bentuknya kayak sarang lebah, ada di sebelah kanan layar Bapak dan Ibu ya. Itu boleh banget buat dimampirin, datang ke sana, main, belajar ya, lihat-lihat juga boleh banget ya. Silahkan Bapak dan Ibu. Nah, tadi kita udah kenalan sama company-nya, udah lihat gedungnya keren banget. Nah, pastinya Bapak dan Ibu juga pengen tahu nih untuk produknya sendiri gimana Ambu. Ambu ya yakin banget Bapak dan Ibu tuh udah menjadi netizen-netizen kritis tapi cerdas ya, pengen tahu nih sertifikasinya untuk produk-produk apalagi berhubungan dengan kesehatan. Nah, alhamdulillah ya, puji Tuhan Bapak dan Ibu, semua produk HD ini sudah mengantongi berbagai sertifikasi dan juga memenangkan berbagai award. Ada dari sertifikat Halal MUI Indonesia ini ya, alhamdulillah ya, dan juga sudah lolos dari Badan POM. Ada juga di buku MIMS nih ya, jadi udah pasti ini aman direkomendasikan ya dalam kategori vitamins ya, Bapak dan Ibu untuk dikonsumsi setiap hari.
Udah gitu untuk produk kecantikannya juga udah punya banyak sekali award dari berbagai beauty magazine, baik di dalam dan juga di luar negeri, Bapak dan Ibu ya. Jadi produknya ini udah guaranteed ya, udah pasti bisa dikonsumsi secara aman. Nah, nggak hanya produknya, HDI juga ternyata punya bisnis ya yang luar biasa keren banget. Untuk bisnisnya sendiri juga sudah mengantongi sertifikat halal DSN MUI nih Bapak dan Ibu ya. Jadi sudah mengantongi sertifikasi syariah bisnis. Nah, sebagai umat muslim yang Abu juga termasuk salah satunya, semakin yakin dan menjalankan bisnis ini dengan semakin tenang Bapak dan Ibu ya, dan juga semakin nyaman. Oke deh. Nah, itu tadi Ambu spill sedikit dulu tentang company HDI ya, karena nanti setelah narasumber kita ini menjelaskan materi yang nanti akan disampaikan, Ambu juga akan share nih contoh produk-produk tadi yang mengandung perlebahan pastinya ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Ya, banyak nih ternyata dari Subang ya. Ada Bu Anggi, ada Bu Ica. Nah, dari Subang semua nih. Tapi nggak apa-apa buat yang bukan dari Subang, ada Bu Dwi, halo dari Bekasi itu ya, ada Bu Kismin dari Karawang gitu ya, dan juga teman-teman yang lain pastinya. Mangga kita sekarang berkumpul merapat buat yang belum on Zoom-nya, silahkan boleh dibuka kameranya nih nemenin Ambu di sini. Ada Bu Tini, ada Pak Anggi, ya, ada Bapak atau Ibu Nasution ya. Ada Bu Noni juga. Terima kasih semuanya. Selamat pagi dan juga teman-teman lainnya. Silahkan kalau mau open cam boleh banget ya. Atau mungkin yang lagi ada di jalan, nggak apa-apa. Tetap aktif mendengarkan dan juga boleh share link HEG kali ini ke rekan, saudara, kerabat, siapapun yang kira-kira membutuhkan informasi tentang webinar kita kali ini. Senang banget ya, nggak cuma perempuan aja hari ini yang hadir, tapi bapak-bapak juga semuanya udah siap untuk konsen mendengarkan dari narasumber kita ya, karena topiknya luar biasa. Nah, Ambu izin share juga nih profil dari narasumber kita supaya semakin kenal siapa sih yang nanti bakalan share tentang judulnya aja udah lumayan serius ya. Deteksi dini kanker leher rahim. Aduh, ya. Jadi nanti pastinya pengen mendapatkan dari sumber yang terpercaya dong ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini dia udah ada juga nih di tengah-tengah kita. Selamat pagi, Bidan Ica. Selamat pagi, Ambu. Oke, udah terdengar ya suaranya Bidan Ica ya. Nah, ambupin dulu tuh biar kelihatan jelas nih Mas sama Bapak Ibu semuanya ya. Oke, kita ketemu lagi Bidan Ica, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Ambu. Alhamdulillah, gimana Subang hujan nggak? Kebetulan saya di Pagaden, jadi dari Subang Kota Oh, masih 15 kilo, jadi di Subang, di Pagaden enggak. di Saya enggak Pagaden hujan. Kalau di Subang udah sering hujan. udah mulai ya, udah mulai musim hujan nih Bapak Ibu gimana ya di kota masing-masing. Yang jelas Abu di Bandung, Cimahi juga lumayan deras ya curah hujannya. Tapi nggak apa-apa, kita kali ini akan belajar dulu supaya kita semakin hangat ya dan juga mendapatkan informasi yang bermanfaat. Oke, Abu kenalin dulu sebelumnya ya, sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bidan Ica yang akrab disapa Bidan Ica, nama aslinya adalah Hoirunisa Nansari, betul ya? Betul, Ambu. Sari ya, ini kebidanan ya, lulusan kebidanan beliau ya. Ini bisa dicek CV-nya, pendidikannya ada 3 kebidanan, universitasnya di Stikes Indramayu ya. Dan juga Bidan Ica sekarang aktif ya, berdinas di bidang praktek mandiri dari tahun 2015 ya, dan juga ada di Umesyah Medical Clinic dari tahun 2023 nih ya, tahun kemarin. Dan juga sebagai penanggung jawab Pap Smear Laboratorium Amida, ini di Subang. Iya, di Pagaden, Ambu. Di Betul. Pagaden, oke, wah luar biasa nih udah penanggung jawab pap smear ya, jadi nggak mungkin miss info ya, insya Allah ya Bidan Ica ya, kita udah nggak sabar nih untuk banyak belajar juga dari Bidan Ica. Jadi Bapak dan Ibu udah mulai tahu ya nanti kita akan banyak juga belajar dengan Bidan Ica tentang genitalia. Waktu itu ya kita bahas tentang genitalia perempuan, waktu itu tentang keputihan. Nah sekarang Iya. mungkin bisa lebih dalam lagi ya gitu itu tentang adanya nanti mengacu ke tadi kanker serviks ya kalau nggak salah ya leher rahim. Nah Iya. ini gimana nih cara mencegahnya atau misalnya kalau Darullah sudah terkena bagaimana mungkin cara mengobatinya nanti kita sama-sama simak dan sebelum kita mulai Bidan Ica, Ambu mau menginfokan untuk Bapak dan Ibu yang mungkin pada saat Bidan Ica menyampaikan materinya
punya pertanyaan atau misalnya punya pengalaman atau ada hal yang ingin ditanyakan seputar materi yang disampaikan oleh Bidan Ica, jangan ragu, jangan sungkan, jangan malu. Ya, kita di sini forumnya adalah untuk diskusi dan juga belajar. Silakan ketik pertanyaan Bapak dan Ibu ataupun pengalamannya di kolom komentar selama sesi Bidan Ica berlangsung. Baiklah, kita udah nggak sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, silakan Bidan Ica disampaikan materinya. Ini ya. Ya, Sudah betul. betul? Oke, Ya. silahkan Indonesia. Silahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berkatu. Ini sesi kedua saya. Ya. Kemarin tuh tentang apa ya? Keputihan. Kemarin tentang keputihan. Sekarang ini permintaan juga yang kemarin kayaknya tentang deteksi dini kanker leher rahim. Sebentar. Angka kejadian penyakit kanker di Indonesia berada pada urutan 8 di Asia Tenggara. Sedangkan di Asia adalah urutan ke-23. Untuk angka kejadian tertinggi untuk laki-laki yaitu kanker paru-paru yang suka merokok. Sedangkan untuk perempuan, angka kejadian tertinggi yaitu kanker leher rahim. Menurut WHO, 2 menit di dunia, satu wanita meninggal karena kanker serviks. Sedangkan setiap 1 jam di Indonesia, satu wanita meninggal karena kanker serviks. Lanjut, Ambu. Kita bahas pintas tentang kanker leher rahim atau kanker serviks, yaitu kanker atau tumor ganas yang tumbuh di leher rahim. Leher rahim tuh di mana? Di sini saya agak kaget juga nih ada yang nontonnya bapak-bapak. Tapi nggak apa-apa ya Pak, ini pelajaran dan PR untuk bapak-bapak juga. Jadi leher rahim itu ibu-ibu tahu kan kalau kita yang lahiran normal ada pembukaan 1, 2 sampai dengan 10. Nah, itu adalah pintu rahim, leher rahim. Jadi kalau misalnya sampai pembukaan lengkap, nah itu berarti udah mau lahiran kan. Nah, itu yang disebut leher rahim tuh di mana sih? Yaitu di tempat pembukaan itu. Jadi kita sebutnya itu di serviksnya. Lanjut, Ambu. Nah, penyebab kanker serviks itu apa? Kanker serviks itu disebabkan oleh human papilloma virus. Infeksi dengan virus HPV ini sering tidak menimbulkan gejala. Banyak orang yang tidak tahu mereka terinfeksi HPV dan banyak orang dapat menularkan HPV ini tanpa menyadarinya. Jadi kanker serviks ini rata-rata udah parah baru dia ada gejala. Udah stadium sekian baru ketahuan gitu. Jadi kita tuh nggak pernah tahu kapan tubuh kita itu terinfeksi. Lanjut, Ambu. Faktor resiko yang gampang terkena kanker serviks. Usia hubungan seksual di bawah 20 tahun. Jadi PR kita sebagai orang tua sekarang banyak miris sekali banyak yang menikah atau hubungan seksual di bawah umur. Bahkan saya sendiri punya pasien di mana suntik KB itu di bawah 15 tahun. Nah, itu ya, itu PR untuk kita semua. Terus sering berganti-ganti pasangan. Nah, ini adalah penyebab utama virus HPV itu masuk. Lalu yang suka merokok dan minum minuman keras. Terus terlalu banyak melahirkan. Jadi bolak-balik lahiran, kalau zaman dulu mah nggak ada KB ya. Bolak-balik lahiran, ya si porsionya itu eh, apa ya? Jadi terluka lah. Jadi virus tuh gampang masuk gitu. Jadi benar bahwa istilah 2 orang anak cukup itu
Salah satunya menghindari seperti ini, resiko terjadinya kanker serviks, dan tidak menjaga kebersihan organ genital. Dulu pernah saya singgung tentang menjaga personal hygiene. Lanjut. Nah, gejala kanker serviks itu gimana sih? Awalnya dia sering keputihan, keluar cairan dari vagina berwarna merah muda, kadang coklat, dan berbau busuk. Jadi kita harus, eh ini kenapa ya kok tiba-tiba banyak keputihannya, hijau, bau. Nah, itu kita harus langsung, kalau bisa secepatnya gitu, ke tenaga medis, ke bidan, ke dokter kandungan, atau ke dokter. Ada pendarahan dan nyeri saat berhubungan. Jadi setelah berhubungan, eh, saya suka banyak pasien yang mengeluh, Bu, saya habis berhubungan keluar flek atau keluar darah. Nah, itu juga salah satu apa yang harus kita waspadai sebagai perempuan. Timbulnya perdarahan setelah menopause. Maksudnya jadi dia setelah berhenti head, ibu-ibu lansia lanjut usia yang sudah menopause, dia sudah berhenti head lama, tiba-tiba dia head lagi. Nah, itu juga kita harus curigai, jadi harus secepatnya ke SPOG. Buang air kecil sulit atau sakit. Jadi nyeri pada saat kencing dan terasa perih. Ada penurunan berat badan yang tidak terduga. Yang tadinya misalnya 80 kilo, dia tiba-tiba turun 20 kilo, 30 kilo. Jadi em, turunnya itu drastis. Lalu melemahnya organ tubuh dan muncul rasa sakit di perut bagian bawah. Kalau bahasa Sunda mah apa ya? Nyeri parindikan. Nah, Bu, saya sakit parindikan. Nah, itu biasanya perut bagian bawah. Terus punggung dan kaki ini ketika sudah kanker biasanya dia ada rasa sakit, menyebar dan menyebar ke organ lain. Rasa sakitnya itu. Lanjut, Ambu. Pencegahan kanker leher rahim secara sederhana ya. Menerapkan gaya hidup sehat. Maksud hidup sehat itu kita sewajarnya saja. Maksudnya eh, pola makan, pola hidup, pola seksual, olahraga, berhubungan, wah itu juga sama. Udah yang sehat-sehat aja. Ini saya singgung sedikit, tidak lewat anus misalnya berhubungannya. Tidak berganti-ganti pasangan. Nah ini ya yang paling utama. Kadang saya juga heran, ibu rumah tangga itu lebih besar resikonya daripada punten eh, perempuan yang bekerja istilahnya seperti kupu-kupu malam lah. Mereka lebih sehat karena mereka lebih waspada terhadap ini. Jadi mereka lebih sering deteksi, lebih sering memeriksakan diri. Beda dengan ibu rumah tangga yang merasa sehat-sehat saja, tapi pada akhirnya ya seperti ini. Terus menjaga kebersihan area genital. Yang saya singgung tadi, eh, personal hygiene yang baik. Setelah berhubungan harus langsung pipis, harus langsung dicuci. Sebelum berhubungan juga pakai celana yang tidak ketat. Terus juga pakai celana dalam yang bahan katun. Terus sering ganti celana dalam, tidak memakai panty liners, seperti itu ya. Dan banyak lagi. Lalu deteksi dini melalui pap smear dan IPA test. Ini secara sederhana. Cuman kalau pap smear itu kalau tidak ditanggung BPJS memang lumayan ada harganya. Mungkin di kota bisa di atas 600.000. Kalau IPA test dia terjangkau. Bahkan ada program di puskesmas setempat. Nah ini juga sama. Vaksin HPV. Vaksin human papillomavirus. Eh, Kayaknya sekarang tahun ini pemerintah itu sudah mulai memberikan ke anak SD. Karena saking banyaknya kejadian eh, anak-anak yang berhubungan di luar nikah.
bahkan banyak anak SD, SMP gitu. Jadi sekarang kayaknya udah mulai ada dari pemerintah. Lanjut, Ambu. Nah, ini yang kita bahas, deteksi dini kanker leher rahim melalui metode Pap smear. Di sini saya tanya dulu, nanti silahkan dijawab siapa yang udah pernah Pap smear, bagaimana rasanya, sok silahkan di sini. Pap smear itu nggak sakit menurut pasien saya ya, yang sudah saya periksa. Lanjut, Ambu. Pap smear adalah suatu pemeriksaan sel-sel yang diambil dari leher rahim, diperiksa untuk melihat adanya perubahan keganasan pada sel di leher rahim. Jadi, kalau ada sel-sel abnormal, dia itu bisa terlihat dari pap smear. Misalnya ada sel ke arah prakanker, itu jangan takut, bisa diobati dulu kok. Cuman rata-rata orang itu takut. Padahal sekarang dari BPJS itu sudah menggratiskan loh. Kalau misalnya tinggal kitanya aja yang mau. Cuman memang eh, kayaknya orang-orang tuh lebih takut untuk mendeteksi. Lanjut, Ambu. Manfaat pap smear. Mendeteksi kanker leher rahim. Mendeteksi kelainan sel yang bisa memicu kanker serviks. Yaitu yang tadi saya bilang, jadi kalau ada sel prakanker, itu bisa diobati dulu. Kalau misalnya udah kanker tuh kita udah nggak bisa pap smear lagi, udah lain cerita pemeriksaannya. Mendeteksi adanya infeksi atau penyakit menular seksual. Contoh, pasien datang ke bidan, saya keputihan. Keputihan sebenarnya normal, selagi tidak bau, tidak hijau, tidak banyak, itu sebenarnya normal-normal aja. Tapi kalau misalnya ketika sudah banyak, berbau, apalagi sampai bau busuk, nah itu berarti kita harus ada apa nih? Biasanya sama bidan atau dokter hanya diobati awal-awal, tetapi dia masih keputihan, balik lagi ke bidan. Biasanya dirujuk sama bidan ke dokter. Nah, baru dari situ sudah 3 kali diobati, 4 kali nggak sembuh-sembuh, biasanya baru dokter merekomendasikan untuk pap smear. Karena dia bisa terlihat hasil pap smear itu. Bakteri kah, virus, atau misalnya jamur atau parasit. Nah, di situ kita bisa diobati. Sekarang kalau misalnya kita secara umum mengobati bakteri misalnya, ternyata hasil pap smear-nya jamur, ya berarti kan nggak akan sembuh ya. Makanya dia bolak-balik ke bidan ke dokter pun nggak akan sembuh-sembuh kalau tidak melihat hasil pap smear dan mengetahui adanya radang. Jadi sekarang banyak pasien-pasien yang memang, Bu, kalau saya berhubungan suka sakit, atau Bu, saya berhubungan suka keluar flek. Nah, itu. Jadi kita ketika pap smear itu terlihat. Dan hasil pap smear itu biasanya adanya terjadi peradangan apa, seperti itu. Adanya bakteri apa, seperti itu. Hasil pap smear itu. Dan memang pap smear itu beda dengan IPA test. Kalau IPA test langsung, tapi kalau pap smear itu yang membaca, saya hanya mengambil sampel sebagai bidan atau dokter. Yang membacanya itu adalah dokter patologi anatomi. Makanya kalau umum kenapa mahal? Ya karena bukan saya yang membaca. Saya hanya mengambil sampelnya saja. Lanjut, Ambu. Syarat pap smear. Yang belum menikah tidak boleh pap smear. Sudah pernah melakukan hubungan seksual. Tapi sekarang mah banyak yang sudah menikah periksa pap smear. Tidak sedang haid. Kalau sedang haid tidak bisa ya diambil sampelnya. Tidak berhubungan seksual minimal 2 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya kita nanti hasilnya dari hasil pap smear itu isinya sperma. Jadi kita minimal 2 hari tidak berhubungan. Terus biasanya ada keluhan sering keputihan. Jadi pap smear itu seperti di sini ada nggak yang pakai KB IUD atau istrinya yang pakai IUD? Ya seperti itu aja. Cuman kalau IUD itu sakit karena dimasukin alat. Kalau ini hanya diambil sampelnya saja.
Nah, ini contoh pelayanan pap smear ya. Jadi cuman dibuka aja, diambil sampelnya, sudah tidak lama, cuman kita menunggu hasilnya. Paling lambat biasanya sekitar 1 minggu. Lanjut, Ambu. Nah, ini apa sih, Ibu? Coba, ayo, yang tadi Ambu. Nah, ini apa sih? Ini contoh serpik. Jadi, nah, ada tuh saya tulis ya, serpik sehat. Itu seperti jambu air, tapi pink. Warnanya pas. Di dalam ya, ini mah nggak bisa terlihat. Itu contoh yang atas itu ada serpik, tapi banyak keputihan. Terus banyak tuh yang kemerahan. Itu biasanya terjadi peradangan. Nah, ibu-ibu tahu di sini Bumpol biasanya kalau misalnya sudah positif atau porsinya sudah rusak, positif kanker ya, biasanya pada saat periksa dalam eh, pasti ada darah yang keluar dan sudah seperti bungkol dalamnya. Dan pasti dipastikan setiap berhubungan biasanya keluar darah. Nah, ini contoh-contoh porsio. Yang sehat itu seperti apa? Cuman yang bisa melihat hanya kami, tenaga kesehatan. Bapak-bapak juga itu hanya makainya aja ya, Ambu. Lanjut. Nah, sampel pap smear ini dibawa ke laboratorium diperiksa oleh dokter patologi anatomi. Jadi saya hanya mengambil sampelnya aja, nanti diperiksa ke lab oleh dokter patologi anatomi. Kebetulan kami kalau di Subang dokternya ada, tapi apa susah ya, cuma 1 minggu sekali. Jadi kalau saya biasanya merujuknya ke Bandung. Nah, ini contoh hasil pap smear seperti itu. Jadi hasil pap smear ini bisa dikonsulkan ke bidan atau ke SPOG. Kenapa? Karena kalau misalnya ternyata ada bakteri atau ada jamur, ya kita mengobatinya sesuai. Jadi ketika keputihan terus-menerus tapi tidak sembuh-sembuh, terus setelah ada hasil pap smear-nya, yaitu sangat bagus gitu. Langsung dibawa lagi ke, oh ternyata ini bakteri, ya udah diobatinya obat bakteri. Cuman rata-rata kan keputihan sembuh seminggu atau sebulan nanti apa balik lagi. Ya karena biasanya diobati jamur ternyata bakteri, diobati bakteri ternyata parasit. Jadi memang pap smear itu wajib paling tidak setahun sekali. Lanjut, Ambu. Ya, ini kegiatan pap smear saya. Mangga, lanjut, Ambu. Nah, ini produk-produk HDI yang sudah sangat bagus untuk menemani kemo. Saya punya pasien pribadi, mungkin di sini juga ada ya Ibu nonton. Eh, jadi beliau itu hasil beta HCG-nya sangat tinggi sekali sampai hasil pap smear-nya setelah positif, terus di PA, oh dia udah nggak bisa pap smear lagi, dia langsung PA waktu itu karena sudah rusak. Terus saya rujuk ke SPOG, lalu kata dokter onkologi ternyata dia harus di kemo, dioperasi angkat rahim terus di kemo. Nah, ditemenin lah sama produk ini. Ini pokoknya produknya keren banget nih. Sampai beta HCG-nya tuh turun terus sampai akhirnya dia sudah selesai kemo tuh emang selesai gitu. Bener-bener sampai dari 8.000 turun ke 5.000, turun lagi ke 1.000 itu bagus banget. Jadi Propolis Bus ini dapat mencegah perkembangan dan penambahan sel dan penyebaran sel prakanker. Juga mengurangi efek dari kemo dan terapi. Jadi pada saat kemo pasien saya itu sehat, paling sehat di antara yang lain. Bahkan ada yang bilang, ibu tuh kayaknya bukan lagi kemo ya, lagi di hotel. Ya inilah, saya memberikan produk-produk ini, dia pun selalu memberikan review terhadap saya setiap 2 minggu pada saat kemo dan pada akhirnya sekarang lepas. Lanjut, Ambu.
Ini juga sama. Beliau itu memakai eh, Propolis Plus, Royal Jelly. Royal Jelly ini memiliki efek anti kanker dan bisa mengurangi efek samping dari obat anti kanker. Obat anti kanker kan sangat keras ya. Terus Bipolen, ini juga produk perlebahan. Salah satunya Bipolen dapat meningkatkan imunitas tubuh dan memperbaiki nutrisi pada pasien kanker. Jadi kayak yang sehat aja gitu. Dan satu lagi biasanya saya juga eh, madu, madu dan eh, apa hygiene wash. Baik, Ambu, lanjut. Ya, terima kasih banyak. Jika ada yang mau bertanya, boleh. Oke. Ya, udah ada ya suaranya, Bu. Oke, wah terima kasih banyak, Bidan Ica ya. Aduh, nggak kerasa ya singkat banget. Boleh nggak ditambahin durasinya ya? Tapi nggak apa-apa. Ini tadi pembahasannya cukup wow gitu ya, cukup mencengangkan tapi sangat bermanfaat ya. Kita jadi tahu nih Bapak Ibu ya. Oke, nah ini sementara ya, sementara Bidan Ica membaca pertanyaan dari Bapak dan Ibu tadi yang udah masuk atau baru kepikiran, Ambu tadi baru kepikiran gara-gara lihat fotonya, gara-gara lihat slide-nya Bidan Ica. Saya baru mau nanya, oke silahkan ketik aja di kolom komentar Bapak dan Ibu sambil jangan kemana-mana tapi ya sambil Ambu mau tadi udah janji nih ya kan, Ambu udah janji tadi Bidan Ica sempat share beberapa produk dari HDI ya, dari perusahaan kita yang support acara keren ini. Nah, Ampu juga mau tambahin. Jadi tadi selain ada Propolis Plus, ada apa lagi tadi kata Bidan Ica? Ada Polnergy, ada Royal Jelly. Ternyata ada banyak banget Bapak dan Ibu produk-produk HDI ini yang berbasis perlebahan. Ya, ada madu, tadi udah disebut, ada propolis, ada pollen, dan juga ada Royal Jelly. Ini bisa dilihat ya, banyak banget produknya dari mulai vitamin, dari mulai madu, dari mulai permen, lozenges ya. Ada facial wash, ada obat batuk juga, ada buat anak-anak, ada gummy ya, gummy jelly, ada sampai personal care ya untuk bayi sampai dewasa ini semua lengkap ya dan juga jangan khawatir ingredientsnya sangat-sangat baik ya karena ya itu tadi dari perlebahan. Jadi boleh dicek nih Bapak dan Ibu ya apalagi misalnya diundang hari ini gitu ya Bu Vina saya pengen tahu dong katalognya boleh banget langsung aja minta ke rekan Bapak Ibu yang mengundang. Nah, kalau tadi untuk kesehatannya, Abu juga mau share untuk kecantikannya nih Bapak dan Ibu. Ada produk namanya Biskin, ini juga by HDI. Kelebihannya dia punya six core antioksidan, made in Korea, dan juga bebas 14 bahan kimia berbahaya. Dan yang paling penting aman nih buat busui dan juga bumil. Nah, kalau misalnya mau tanya-tanya, mau baca-baca, boleh silahkan untuk download. Kita ada katalog digital atau baca-baca di HDI Learn. Dan untuk yang lebih dalam lagi bisa ikutan Zoom trainingnya ya. Nanti jadwalnya boleh minta juga nih ke rekan Anda yang mengundang. Nah, kalau tadi Ambu udah spill produk-produknya gitu ya. Ada untuk kesehatan, ada untuk kecantikan. Ambu juga mau spill nih keuntungannya kalau Bapak dan Ibu join jadi member HDI. Cara joinnya gimana Ambu? Kalau lewat Stokis itu bayar 50.000 aja, tapi khusus pagi ini ya, khusus sesi ini by online registration link itu gratis. Jadi silahkan tanya nih ORL-nya gitu ya ke rekan yang mengundang karena mau langsung join, mau langsung daftar untuk tahu nih produk-produk apa aja dengan promo-promo apa aja nih yang ada di bulan November. Nah, untuk jadi konsumen, Bapak Ibu tuh bisa dapat diskon belanja ya 10%. Udah gitu dapat cashback Nektar. Udah gitu dapat lagi subsidi ongkir ya. Jadi yang misalnya saya ada di Makassar, Ambu, saya ada di Papua misalnya atau ada di Sumatera. Nah, itu jangan khawatir karena kita punya stokis dan untuk nominal tertentu itu dapat lagi free ongkir Bapak dan Ibu, free konsultasi kesehatan dan juga dapat promo bulanan tadi yang Abu udah sebutkan ya. Ada e-magazine juga. Nah, untuk rekan-rekan yang pengen jadi seller gitu ya, ingin coba peluang baru nih, buka peluang baru usaha, silahkan karena kita ada benefit komisi sebanyak 10-15%, ada HDI One juga bisa diakses secara gratis dan juga belanjanya mudah Bapak dan Ibu ya, tinggal buka aja laptop ataupun handphone Bapak dan Ibu bisa langsung pesenin gitu ya, orderin untuk customernya dan dikirim langsung ya dari stokis ke rumah pemesan. Jadi super
praktis banget gitu ya, nggak ribet. Dan untuk Bapak dan Ibu yang ingin jadi seorang distributor ataupun networker seperti Ambu, seperti Bidan Ica, dan juga Bapak Ibu lainnya di sini, itu juga boleh banget Bapak dan Ibu, karena banyak sekali benefitnya seperti mendapatkan sumber pendapatan yang tak terbatas, komisi 5% dari omset grup, ekspansi usaha dengan mudah dan luas, juga ada special coaching dan mentoring. Nah, itu kalau misalnya di bisnis lain kayaknya lumayan deh ya untuk dapat mentoring tuh harus bayar lagi dan cukup lumayan ya Bapak dan Ibu. Kalau di sini gratis. Nah, untuk power of networking ini apa nih Ambu? Saya baru pernah dengar nih. Nah, kalau di bisnis HDI kita punya yang namanya duplikasi ya, sistem duplikasi Bapak dan Ibu, di mana di bulan pertama silahkan untuk mensponsori gitu ya, rekan, kerabat, keluarga, teman, siapapun untuk sama-sama bergabung menjadi member HDI, dan di bulan selanjutnya sama-sama mensponsori lagi nih yang tadinya berdua jadi berempat. Nah, di sini ada yang namanya sistem duplikasi yang berjalan, sehingga di bulan-bulan berikutnya sampai di bulan ke-6 ya, estimasi untuk enterprise yang bergabung dengan Bapak dan Ibu ada di angka 64 orang. Nah, untuk cari tahu gimana sih ya cara ngitung komisinya nih Ambu Vina, ada rumusnya nggak? Ada. Rumusnya gampang banget. Tinggal dikalikan aja jumlah enterprise teraktif dengan pembelanjaan minimum dari perusahaan, yaitu di 300 bisnis point, dikalikan dengan pengali rupiah kita Bapak Ibu di 3.000 rupiah, dan dikalikan dengan tadi ya komisi omset sebanyak 5%. Total pendapatan Bapak dan Ibu bisa di angka 2.880.000 rupiah. Wah, lumayan ya, baru gabung 6 bulan gitu ya, tanpa modal besar, sistemnya udah ada, bisa dapat penghasilan sekian. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu kurang nih Ambu ya, saya mau coba deh untuk jalankan terus gitu ya bisnis ini, kita sama-sama duplikasi terus setiap bulannya, sehingga di bulan ke-12 alias di tahun pertama, Bapak dan Ibu bisa saja mendapatkan peluang ya dengan enterpriser yang sudah berkumpul di 4.096 orang ya, apabila semuanya ini aktif untuk berbelanja, sama-sama menyebarkan manfaat dari produk-produk HDI ya, dikalikan dengan rumus yang tadi sudah Ambu share, ternyata hasilnya wow jauh berbeda nih Bapak dan Ibu ya. Ada di angka 184.320.000 rupiah. Lumayan banget ya, ini bisa langsung beli motor baru berapa tuh? Lumayan ya, 3 sampai 4. Tapi ternyata nih Bapak dan Ibu, hanya 10% ya dari jaringan Bapak dan Ibu yang aktif menjalankan bisnis ini. Nah, jangan khawatir, dari 10%-nya aja tadi di 184 juta, apabila 10% menjalankan menjadi 18.432.000, ini adalah estimasi peluang ataupun komisi yang bisa didapatkan oleh Bapak dan Ibu. Ya, jadi benar-benar menarik dan juga nothing tulus, karena sebenarnya ini mudah, bisa dipelajari, dan juga sistemnya ini udah trusted banget Bapak dan Ibu. Nanti silahkan bertanya ke rekan yang mengundang ya, apabila ingin mempelajari lebih dalam lagi. Nah, tadi selain sistemnya yang duplikasi, ternyata ada juga nih member benefit yang bisa didapatkan Bapak dan Ibu apabila bergabung dengan bisnis HDI. Kita bisa dapat tadi konsultasi gratis, udah gitu bisa dapat rekognisi dan juga cash award, mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang royalti dan juga stakeholder di HDI gitu ya Bapak dan Ibu. Lalu bisa juga ikutan training, business consultation, free national dan juga international trip. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, yang paling kita harapkan adalah bisa sama-sama ini kita menyebarkan manfaat ya, kesehatan dan juga kesejahteraan keluarga dan masyarakat luas ya, luar biasa. Oke, nah itu tadi kalau misalnya mau tahu lebih banyak lagi nih Ambu, boleh banget, karena kita dari grup Heroes punya banyak sekali kelas-kelas online seperti ini gitu ya, gratis, bisa diakses dari mana aja gitu. Bisa eh, hanya melalui internet, bisa di rumah, bisa di mana aja, bisa di jalan. Kita ada beberapa kelas yang sangat-sangat luar biasa seperti Hero Startup, ada juga Commission One Plan, ada juga product knowledge gitu ya, untuk tahu lebih banyak tentang produk-produk perlebahan tadi. Silahkan untuk kali lagi tanya gitu ya karena kalian mengundang, atau langsung aja deh join WA group ataupun Telegram. Nah, ini tadi udah pada nggak sabar kayaknya ya Bidan Ica. Halo Bidan Ica, masih ada kan? Mana nih Bidan Ica nih? Ada, Ambu. Coba Ambu pin dulu deh ya biar kelihatan. Nah, oke, tadi Ambu udah share ya Bapak dan Ibu, terima kasih loh udah menyimak ya. Kita langsung lanjut lagi nih ke sesi tanya jawab, karena ternyata banyak juga pertanyaan dari Bapak dan Ibu di sini yang udah standby dari awal gitu ya, mengikuti materi dari Bidan Ica dan pengen tanya tadi seputar dari materi yang telah disampaikan. Udah siap Bidan Ica? Boleh, Ambu. Oke, izinkan Ambu untuk membacakan pertanyaannya ya Bidan Ica ya. Pertama dari Bu Yulia Irmayanti.
Gimana nih Bidan Ica cara mengetahui gejala awal kanker serviks? Tadi sebenarnya udah sempat dibahas, tapi nggak apa-apa mungkin diingatkan sekali lagi ya Bidan Ica ya Ya, silahkan. gejala awal kanker serviks biasanya kalau yang sudah menopause dia sudah berhenti tuh headnya, tiba-tiba dia head lagi. Kan rata-rata di lansia lah ya, tapi jangan salah, saya tahun kemarin dan tahun ini menemukan yang positif kanker itu di usia 32 tahun. Yang rasa-rasanya mungkin jarang ya. Ini sekarang udah mulai di bawah 50 tuh banyak. Oh, Bahkan sudah kemo itu. Terus biasanya keputihan, berbau, oke. gatal, hijau. Tapi berkelanjutan. Jadi diobati nanti gitu lagi, gitu lagi. Terus pada saat berhubungan sakit atau keluar flek. Oke, apakah Begitu. mungkin tadi kan sempat Bidan Ica aku tambahin dikit ya. Tadi kan sempat kata Bidan Ica tuh karena adanya infeksi peradangan sehingga berdarah. Apakah ini yang tadinya udah lansia gitu ya, udah menopause terus tiba-tiba keluar darah lagi itu dari peradangan bukan sih Bidan Ica? Nah, itu Ambu. Biasanya kan kita itu tidak tahu virusnya terdeteksi kapan. Jadi Oke. ketika kita, kalau misalnya kita udah kan sekarang mah sudah mulai banyak tuh. Padahal kanker serviks ini bukan penyakit turunan ya. Tapi sekarang udah mulai banyak yang sadar, Bu, saya mau pap smear karena misalnya orang tua atau tetangganya yang meninggal karena kanker serviks. Fix. Oke. Nah, itu tuh sekarang yang aku lihat udah mulai pada cek ini tuh kan karena terinfeksinya kita nggak tahu kapan. Jadi Oke. ketika parah baru Ada gejala. ada gejala gitu. Jadi kok eh, tahu-tahu stadium 3, kok tahu-tahu stadium 2B gitu. Oke. Gitu. Jadi gejalanya tuh memang lebih ke tidak ada sebenarnya. Makanya kenapa sekarang digalakan ini sebenarnya masih bisa diobati, Ambu. Jadi saya ada hasil pap smear yang sel prakanker, kebetulan saya juga asisten SPOG, Opjin, Ya. dia sudah positif sel prakanker atau ada sel abnormal, tapi dokter dia sangat santai sekali, dia bilang gini, yang penting kamu vaksin saja. Dok, HPV. mm-mm. Kok kenapa divaksin saja? Aku bilang. Karena kan ini sebenarnya udah positif. Terus kata dokter ini masih tingkatannya tuh ibaratnya baru 5%. Nah, Oh, kalau kita sadar mungkin kita gak sampai kejadian seperti itu. Makanya oke. yang punya anak perempuan mendingan dari sejak dini. Kalau kalau di bawah, jadi saya waktu pelatihan kanker itu mulai vaksin itu bisa dari 9 tahun. Dan kalau yang anak-anak itu 2 kali. Kita ada 2 tipe ya, Cefarik, Gardasil. Itu hanya dua dosis. Kalau kita yang dewasa itu di 3 dosis. Betul, tiga Gitu, kali. Ambu. Jadi sebenarnya kalau kita sering pap smear, ya setahun sekali lah minimal gitu. Ya ini nggak akan sampai terjadi ke arah situ. Cuman kadang-kadang ngerasa sehat aja kan. Udah ada keluhan baru kami ke medis. Oke, Baik, wah ini Ambu. semakin aware ya insya Allah nih ya para ibu-ibu di sini maupun para bapak-bapak yang punya istri ya segera abis ini langsung infokan ke pasangannya ya. Lanjut tadi ngomongin gejala ya Bidan Ica ya ini dari Bu Neni ya dari Bu Neni. Apakah Bidan Ica ya gejala tadi itu bisa terlihat ya dengan USG ya gejala dari atau gejala atau mungkin ya udah gitu udah nggak enak nih ya bisa dilihat nggak bisa dicek nggak lewat USG. Tidak bisa. Jadi kalau di Tidak bisa USG dari nggak USG. kelihatan ya. Tetap dari bawah. Nggak ada ya bidan kalau dicek gitu. Tidak. Oke. Nggak ada. Ini satu-satunya Dari hanya bawah. pasir. Iya, pap smear, IPA tes, paling PA ya, Oke. diambil sampelnya. Ya itu, kita harus melihat dari, ya itu yang tadi saya foto, Ambu, itu kan dalamnya perempuan tuh seperti itu. Hmm. Jadi tadi tuh yang ada foto-foto yang bikin saya, aduh, itu tuh adalah apa sih bidan tuh itu tuh kayak saluran atau usus atau apa? Karena bentuknya tuh kayak dia berenjel-gerenjel gitu ya, kayak lunak gitu loh bidan. Iya, ya. Itu pintu rahim herpik, Ambu. Itu yang disebut porsio, yaitu pembukaan tuh dari situ.
pembukaan yang tadi saya bilang. Terus ketika berhubungan, punten ini ada bapak-bapak ya. Nggak Ketika apa-apa. berhubungan kan si penis itu ya, si penis itu kayak semacam nonjok gitu ya. Kayak itu ke situ, Oh, ke oke. pintu rahim itu. Pintu Jadi rahim. si sperma tuh masuk lewat yang tadi ada bolong kecil itu loh, Ya, Ambu. betul, betul. Ada ya di bawah yang contoh serviks yang sehat tadi ya di bawah kanan ya, betul ya? Ya, betul. Oke. Jadi sebenarnya bukan muka aja yang dirawat, Ambu. Ngerti sih? Oke, kita jadi aware banget kayak ibu-ibu langsung pada melek semua, nggak jadi ngantuk ibu-ibu ya, nggak apa-apa lah. Bismillah, mudah-mudahan banyak manfaat. Oke, berarti terjawab ya Bu Neni bahwa ternyata untuk melihat gejala dari kanker serviks tidak bisa melalui USG perut ya, tapi melalui vagina gitu ya, melalui pap smear dan juga tadi HPA tes ya. Sorry apa bidang? HPA, IPA tes. HIPA tes sorry ya. Oh, HIPA tes ataupun IPA pap. tes. Oke. Siap. Kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Masih ada nih Bidan Ica ya. Dari Bu Siti. Kalau sudah terdeteksi cancer, berapa kali nih Bu Bidan minum Propolis Plusnya? Oh ini tadi mungkin karena ada pengalaman ya Bidan Ica ya. Mangga silahkan. Ya, saya juga itu konsul ke dokter Ponti, dokter spesialis dalam. Jadi pada saat kemo saya memberikan dosis di 3 kali 2. Itu atas konsul saya ke spesialis dalam. Karena kan kita kalau di HDI itu ada dokter konsulan ya, Ambu ya. Betul, betul. Oke, jadi betul banget. Tadi kan salah satu fasilitas yang sudah Ambu share di sebelumnya ya, Bidan Ica, ya, kita punya fasilitas untuk konsul ke dokter medis resmi dari HDI. Jadi silahkan aja kalau mau butuh kontaknya gitu ya, nanti untuk tanya ke rekan yang mengundang. Karena benar tadi kata Bidan Ica, kita bisa konsultasi langsung mengenai dosis penggunaan dari vitamin dan juga suplemen HDI ya Bapak dan Ibu ya. Nah, tadi pengalaman Bidan Ica, Propolis Plus-nya dikonsumsi selama saya sebanyak 3 kali, tiga Dua. kali dua ya benar ya? Ya, Oke, 3 kali 2 untuk Propo Elix Plus. Dan Alhamdulillah, puji Tuhan terbantu ya untuk pasiennya Bidan Ica ya. betul. Baik, oke. Nah ini lanjut juga ke Bu Siti juga namanya sama ya. Tadi Siti F, sekarang Ibu Siti Nurdini. Baik. Pengalaman ibu saya nih Ambu selama kemo mengkonsumsi Propo Elix Plus. Oh ini bukan pertanyaan, ini pernyataan ya pengalaman. Iya. Terima kasih ini udah sharing ya. Beliau ibundanya selama kemo mengonsumsi Propolis Plus, Royal Jelly dan Cover Honey, alhamdulillah selama kemo tidak ada keluhan yang bagaimana ya, rambutnya aman, tidak rontok, masya Allah ya, luar biasa. Selama kemo juga alhamdulillah sehat dan bugar ya. Salam sehat untuk ibundanya dari Bu Siti Nurdini ya, terus konsumsi produk-produk HDI, alhamdulillah nih sudah memberikan testimoni dan juga semoga memberikan apa namanya pandangan juga nih untuk rekan-rekan yang ada di sini. Terima kasih sekali lagi Bu Siti Nurdini ya. Nah, ini ada pertanyaan nih beneran ya dari Bu Dwi. Oke, Bu Dwi Aprianti, Assalamualaikum Bu Ica. Kenapa setelah haid dan berhubungan kadang terasa gatal di area misfi dan keputihan berbau di area perut bawah dan bekas sesar ya, operasi sesar kadang nyeri sakit. Kenapa nih Teh Bidan katanya? Setelah Dwi, ya, kenapa setelah head dan berhubungan kadang-kadang Miss V kadang berbau. Ya, seperti itu dia personal hygiene tuh yang saya bilang, Neng Dwi itu harus sangat dijaga. Salah satunya kita harus sering ganti celana dalam. Terus memang sebelum berhubungan, Dwi ataupun suami itu juga harus em, cuci dulu gitu. Jadi kita, tapi kadang gini ya, kalau kita perempuan, kita tuh ya mungkin bisa lebih resik daripada laki-laki. Tapi kadang-kadang laki-lakinya yang kurang resik ya. Maaf nih, jangan diserbu. Kayaknya banyak pengalaman nih Bu Bidan ya. Ya Tapi kan itu tenang jadi aja, tadi udah di-spill ada hygiene wash dari HDI ya Bu Bidan. ya betul. Jadi memang bisa juga itu personal hygiene-nya yang kurang baik. Jadi paling dijaga aja. Terus sebelum berhubungan suami maupun teh duinya juga sama itu pun boleh pakai kalau saya biasanya pakai hygiene wash itu Ambu. Dan Oke. memang setelah head memang normalnya keputihan 2 hari sebelum head ataupun setelah head, tapi memang agak suka gatal seperti itu. Yang paling itu aja sih kita personal hygiene-nya aja dijaga, sering ganti celana dalam,
dan memang tidak memakai celana yang ketat. Terus juga aktivitas juga kan berpengaruh ke keputihan. Normalnya 2 hari sebelum haid ataupun 2 hari setelah haid memang suka banyak keputihan. Oh, itu Lanjut, Ambu. normal ya, Bu Bidan ya. 2 hari sebelum dan 2 hari setelah itu ada sedikit keputihan, tapi itu normal. Betul. Yang nggak normal kalau terus-terusan ya, Bu Bidan ya. Oke, nah ini lanjut yang tadi nih, lanjut Iya, keputihan nih dari Bu Mentari Eka. Assalamualaikum Bu Ica, Waalaikumsalam. Kenapa selesai haid keluar keputihan cair bening hampir seminggu? Nah ini cair bening tapi agak lama nih Teh Ica. cair bening agak lama gatel nggak tuh, Bu? Kalau misalnya memang gatel, terus banyak, hampir 1 minggu, lebih baik mendingan diperiksa minimal IPA tes lah yang sederhana dan murah gitu. Kalau misalnya yang lainnya hanya personal hygiene aja dan memang aktivitas juga Ibu Mentari ya, Ibu Mentari Mira ya, aktivitas juga berpengaruh itu pun. Itu jadi paling personal hygiene yang baik dan periksa aja kalau misalnya sudah lebih dari 1 minggu Oke. untuk Dan diobati. mengganggu ya, mungkin gatal gitu ya, Bu Bidan Mm-mm. ya. Atau ada berbau seperti itu, lebih baik diperiksa ya. Oke. Tuh. Iya, baik. Nah, ini kita ke Bu Rita ya. Ini juga ada pertanyaan ke Bu Bidan. Gimana kalau keputihan yang normal ciri-cirinya? Kalau sebulan itu berapa lama masih normal? Kalau misalnya habis haid ada keputihan warna pink atau coklat tuh normal nggak nih, Teh Ica? Ya, itu masih normal. Pokoknya selama tidak bau, tidak banyak, itu masih normal. Tidak gatal juga itu masih normal. Itu pasti perempuan itu pasti keputihan. Paling yang memang agak berkurang itu biasanya yang di KB ya. 3 bulan, 2 bulan dia keputihan. Dia memang tidak terlalu banyak lendir. Tapi ketika di aktivitas ya tetap banyak. Karena memang normalnya hormonnya seperti itu, Ambu. Tapi Oke, yang penting tidak bau, tidak gatal. Itu aja. Itu oke. termasuk masih normal. Baik, semoga menjawab ya Bu Rita ya. Ya, oh ini berhubungan dengan aktivitas ya, Bu Siti Nurdini ada pertanyaan lanjutan nih. Bu Ica, kalau saya kecapean pasti keputihan. Warnanya putih, kehijauan, dan agak gatal. Hanya selama kecapean itu aja atau ada indikasi bakteri dan jamur? Nah, itu Ibu Dini. Jadi saya nggak bisa memprediksi itu jamur atau itu Bakteri. bakteri. Nah, lebih baiknya memang Ibu sudah mulai harus pap smear. Jadi di situ kita bisa lihat keputihan eh, Ibu itu mengarah ke bakteri atau jamur. Oke, jadi biar lebih yakin Memang lagi. kan aktivitas ya, betul, aktivitas memang pasti banyak putihan. Oke, ya. Nah ini ada dari Bu Rita, ada pengaruh nggak ya Bu Bidan kalau kita sering ngopi atau ngeteh, ngaruh nggak nih ke keputihan? Nah aku baru denger nih gimana nih Teh. Enggak sih, enggak sih, Ambu. Eh, Dari makanan saya nggak nggak dok? pernah ada. Dari makanan ada nggak gara-gara makan kebanyakan makan apa misalnya? Enggak, Dengan Ambu. Itu lebih ke aktivitas dan hormonal aja kalau keputihan. oke, berarti bebas Cuman ya. memang kan kalau misalnya banyak katanya gitu, kalau banyak makan nanas atau apa nanti keputihan. Sebenarnya enggak sih kalau makanan tuh eh, enggak berpengaruh ke sana. Cuman rata-rata ya kalau orang tua mah kan suka bilangnya seperti itu, tapi itu enggak berpengaruh. Oke, berarti mitos ya, mitos ibu-ibu Mitos. bapak-bapak berarti nggak ada jenis makanan yang mempengaruhi ke kanker serviks ataupun keputihan ya. Makanya yang dijaga adalah hygiene sekali lagi ya, kebersihan dan juga aktivitasnya nih ya diperhatikan lagi. Oke, nah ini dari si Madu. Nah, si Madu apa nih? Clover honey apa bukan nih ya? Ini katanya berhubungan 2 hari sekali bisa mengakibatkan serviks nggak ya? Tuh gimana? Emang ada hubungannya Bu Bidan ya 2 hari sekali sama cancer gimana nih? Nggak ada, Pak. Nggak ada hubungannya berhubungan. Cuman kalau Bapak ganti-ganti berhubungannya itu bisa menyebabkan perempuannya yang TA. Itu bapak-bapak kayaknya yang nanyanya. Oh bapak-bapak, oh iya. Bapak gelap Pak, soalnya Bapak Madu nggak kelihatan. Oke deh, Kecuali kalau bapak berhubungannya dengan banyak perempuan, itu bisa perempuannya terkena kanker serviks ya Pak. Yang baik makanya. oke.
Nah, makanya berarti harus ini ya, tuh harus selain harus Nggak, resik, tidak tapi juga harus. menyebabkan mau berhubungan asal dengan satu orang tidak menyebabkan. Oke, selain selain harus resik, harus fokus juga ya, hanya ke pasangan resmi aja, Bapak dan Ibu. Oke, baik. Nah, lanjut nih, kalau misalnya kansernya udah ganas dari Bu Siti F, gimana cara mengatasinya? Teman saya baru aja nih, Bu Bidan, didiagnos ada kanker ganas. Oh ya, sudah biasanya kalau itu kan hubungannya dengan dokter onkologi. Kalau pasien saya yang udah beberapa pasien saya itu biasanya diangkat rahim dulu lalu di kemo. Ya kita mengikuti kemo tuh biasanya tergantung masalahnya berapa kali, berapa lama dan itu selama kemo itu beberapa pasien saya suruh mengkonsumsi produk-produk HDI, ya, alhamdulillah bagus. Jadi yang tadinya kayak yang tidak sedih, tidak punya harapan hidup, tapi mereka beberapa dari yang mengkonsumsi dan tidak tuh sangat beda perbandingannya gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu nanti hubungannya dengan dokter onkologi ya Bu ya. Kalau misalnya memang sudah ganas ya memang harus diangkat rahim dan harus di kemo. Jangan pasrah begitu saja. Oke. Karena ada juga produk-produk HDI yang insya Allah bisa membantu ya Bidan Ica ya tadi ya, karena Betul. pengalaman Bidan Ica sendiri ternyata ada perbedaannya nih Bapak dan Ibu ya dari pasien ya yang sudah terkonfirmasi cancer yang mengkonsumsi produk HDI dan juga yang belum itu ada terlihat sekali signifikan ya Bidan Ica ya. Betul. Bisa disuggest nih ke temennya nih tadi ya Bu Siti ya, jadi bisa direkomendasikan juga ke kerabatnya. Nah dari Bu Mentari mau kasih komentar. Udah IVA tes nih kemarin, Bidan Ica, alhamdulillah nggak ada bakteri dan juga hal-hal yang dikhawatirkan ya, alhamdulillah ya. Dan Alhamdulillah. ya dari Tanti Rubiani, Bu Tanti, Bu Bidan, kalau kita pakai KB IUD, terus haid setelah 2 sampai 3 hari udah agak ngeflag mungkin ya, maksudnya ya itu aman nggak? Maksudnya pakai KB IUD terus kita ngeflag tapi headnya lancar nggak? Ya memang masih wajar sih Bu, masih wajar. Cuman biasanya bedanya KB biasa dengan KB IUD, KB IUD itu dia lebih panjang headnya. Oke, Tapi kalau menyusui biasanya ngeflag terus Hmm, headnya nggak terlalu banyak kalau menyusui itu. oke. Lanjut Jadi Bu. Jadi perbedaannya itu tadi ya untuk pemakaian KB IUD ya. Jadi kalau misalnya nggak sakit gitu ya, ataupun nggak ada keluhan seperti gatal dan berbau, insya Allah aman ya. Kecuali ada keluhan, boleh dicek ke bidan ataupun ke SPOG terdekat ya Bu Tanti ya. Nah, untuk Betul. Bu Dwi ada pertanyaan nih, kalau mengetahui gatal dan keputihan yang berbau bisa lewat IPA tes nggak nih Bu Bidan? Kalau IPA tes tidak, dia hanya melihat adanya sel yang abnormal saja, tapi dia tidak membaca dalamnya. Jadi kalau IPA tes hanya saya oles asam asetat, terus Hmm? hanya terlihat misalnya positif sel prakanker ya sudah gitu. Itu nanti apa di krio, apa di terapi saja. Tapi Mm-mm. kalau misalnya pap smear itu kita lebih detail. Ada bakteri, virus, atau parasit atau misalnya apa namanya ya tiga itulah. Jamur, Kalau jamur. ya jamur gitu. Jadi kalau misalnya memang ada keluhan keputihan yang tidak sembuh-sembuh, sebaiknya di pap smear saja karena di situ bisa mendeteksi ada apa sih sebenarnya di sampel keputihan kitanya. Oke. Nah, terakhir nih ya, alhamdulillah ya udah terjawab semuanya. Terima kasih juga Bu Tanti, terima kasih Bu Siti dan juga yang lain yang sudah bertanya. Kita nggak kerasa banget udah ada di penghujung acara. Mungkin Bidan Ica untuk merangkum boleh nggak sih kasih tips buat kita, terutama yang sudah berumah tangga gitu ya, yang sudah aktif berhubungan seksual pastinya dengan pasangannya. Ada nggak nih apa pesan-pesan dari Bidan Ica supaya kita semakin aware lagi nih Bidan Ica dan juga mencegah terjadinya kanker serviks terjadi. Silahkan Bidan Ica. Ya, jadi untuk ibu-ibu eh, jangan takut diperiksa, jangan takut nanti kita ketahuan penyakit kita ini kita itu, jangan takut sakit. Di sini saya alhamdulillah sudah banyak pasien yang diperiksa pap smear, mungkin saya tiap tahun bisa di atas 500 memeriksa. eh,
Ternyata yang terdeteksi itu tidak, tapi ada. Ya kita sebaiknya sebagai wanita harus lebih aware, benar kata Ambu. Jadi kita jangan takut untuk diperiksa. Toh kalaupun ada apa-apa, kita usaha dulu. Insya Allah nanti juga kita bisa sehat kembali. Jadi jangan patah semangat. Ayo, untuk perempuan jangan takut diperiksa. Untuk ibu rumah tangga juga jangan dengerin kata orang. Kita yang merasakan, ibu periksa ke saya nggak pernah bilang ke siapapun hasilnya apa. Itu bisa jadi rahasia kami orang medis gitu. Ayo. Jadi untuk ibu-ibu, untuk perempuan semua, jangan takut pap smear. Itu aja, Bu. Wah, ini melewati Mario Teguh. Ini Bidan Ica lebih memberikan memberikan pandangan yang membuat ibu-ibu dan juga bapak-bapak di sini pastinya termotivasi untuk sehat ya, insya Allah ya semuanya ya, dan juga bisa mencegah, karena balik lagi bapak dan ibu mencegah lebih baik daripada mengobati, benar ya Bidan Ica ya. Jadi Betul. apapun hasilnya, tapi yang namanya kita manusia udah berusaha berikhtiar, apalagi sudah menyerahkan juga ke Tuhan, ke Allah, apabila kita mencegah sedini mungkin, kita cek, kita pap smear, kita apa namanya untuk mengetahui ya, pasti juga Tuhan akan bantu untuk penyembuhannya ya kalaupun ada ya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi ke Bidan Ica dan juga seluruh Bapak dan Ibu yang sudah menyimak sesi webinar kali ini, luar biasa ya. Kita di sini sekali lagi Ambu ingin menekankan ya bahwa sesi ini adalah untuk sharing, untuk edukasi pastinya, karena yang memberikan materi juga luar biasa, salah seorang tenaga medis yang sudah sangat mumpuni gitu ya, setahun lebih dari 500 wanita sudah dibantu oleh beliau, jadi senang banget. Terima kasih sekali lagi Bidan Ica, semoga menjadi amal juga buat Bu Bidan ya, sehat-sehat juga semuanya. Kita ketemu di sesi HEG webinar selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.